kain batu. Ada sukacita teman-teman? Puji Tuhan. Teman-teman, buat teman-teman yang sudah siap mengikuti ibadah hari ini, yuk Kak Lisa minta bisa absen dulu di kolom komentar di bawah. Teman-teman bisa tulis nama dan juga kelas teman-teman masing-masing. Masih ingat kan nama kelasnya? Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Oke, kalau begitu, kalau teman-teman sudah absen, teman-teman sudah siap memakai baju yang rapi, duduk yang rapi di tempat yang nyaman untuk beribadah, Kak Lisa mau mengajak kita semua untuk bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Lisa mau mengajak kita semuanya bernyanyi, kita mau menyembah Tuhan, dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama mengungkapkan sukacita kita kepada Tuhan dengan bernyanyi, "Oh sukacitaku." Yuk kita semua bangkit berdiri yuk. Yuk kita berdiri. Sudah? Oke, terima kasih. Kita akan sama-sama bernyanyi sambil bergerak ya teman-teman. Lipat tangan, tutup mata, Lisa akan memimpin kita di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau masih memberikan kepada kami hari yang baru untuk kami bisa beribadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkatilah kami semuanya, teman-teman kami dan juga Papa Mama yang mendampingi kami, supaya ibadah ini berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, tema firman Tuhan kita hari ini adalah berharap pada Allah yang hidup. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Juniati. Nah, untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama-sama adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Hari yang Terindah Ketika Ku Jumpa Dengan Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Siapkan Alkitab. Kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan membimbing kita mengerti apa yang diinginkan Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan sukacita kepada kami. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan melalui ibadah kami, walaupun kami masih beribadah secara online. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan, untuk setiap waktu yang masih Tuhan izinkan, kami boleh bersekutu, beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan ampuni kami jika kami belum melakukan ibadah kami dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini kami akan bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan menolong. Demikian anak-anak semua yang di rumah, Tuhan juga akan memberikan roh kesetiaan, memberikan roh pengertian, sehingga mereka dengan setia, dengan tekun mendengar firman Tuhan, dan mereka boleh diberkati melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya ya kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan.
tema kita pada hari ini atau pada pagi hari ini adalah berharap pada Allah yang hidup. Ya, saya ulang, berharap pada Allah yang hidup. Terdapat pada 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Saya ulang, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 39. Ya. Saya sebutkan saja judul perikopnya. Untuk kisahnya, untuk ayatnya kalian nanti bisa membaca di rumah, ya, membaca di masing-masing rumah kalian untuk memperkuat lagi apa cerita yang sudah disampaikan oleh Kakak Jung, ya. Hari ini kita akan melihat atau kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dari kisah Elia di Gunung Karmel. Wah, ada apa ya di Gunung Karmel? Ada apa dengan Elia? Ya? Pernah ya mendengar Nabi Elia ya? Jadi Kakak Jun ingatkan ya, Nabi Elia ini adalah nabi yang hidup di zaman Raja Ahab yang punya istri yang bernama Isabel. Isabel. Karena apa? Pada zaman ini Isabella yang membuat Elia pergi, ya, bersembunyi karena takut akan dibunuh oleh Ratu Isabel. Nah, sekarang setelah peristiwa itu ada kejadian bahwa Israel mengalami kekeringan, tidak turun hujan selama 3 tahun. Wah, kisahnya bagaimana ya? Kelanjutannya bagaimana dengan Israel kekeringan, tidak ada hujan 3 tahun? Nah, ini Kakak Jung akan tampilkan video atau kisah tentang Nabi Elia di Gunung Karmel. Persiapkan diri kalian untuk menyaksikan tayangan berikut. Lama. Kitab 1 Raja-Raja, pasal 18 ayat 16 sampai 40. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat perintah Tuhan. Kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli. Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil Dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Sekarang, tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tetapi aneh, Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh dengan air. Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Tuhan menjawab doa Nabi Elia, lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Semua binatang, kayu, batu, tanah dan air terbakar habis tidak bersisa. Akhirnya semua rakyat Israel percaya dan berkata, Tuhan, dialah Allah. Nah, adik-adik bagaimana dengan kisahnya? Bagus ya? Wah, bosan Kak Jum ya. Ini kalau diceritakan lisan saja bosan mendengar ya.
Dengan cerita itu, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Di situ hujan tidak turun selama 3 tahun. Akhirnya selama 3 tahun tidak hujan, bangsa Israel tidak mencari Tuhan. Bangsa Israel tidak merasa bahwa wah, aku sudah berdosa pada Tuhan, aku melakukan kesalahan. Tidak. Yang dilakukan bangsa Israel melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Mereka tidak mencari pertolongan kepada Tuhan, tetapi mencari pertolongan pada siapa tadi? Iya, kepada dewa-dewa. Ya, di situ ada dewa Baal, ada dewa Asyera. Makanya karena ada dewa Baal dan dewa Asyera, diangkatlah nabi-nabi yang menurut mereka nabi-nabi ini nanti bisa menyampaikan keluhan, permasalahan bangsa Israel ke dewa itu. Dan dewa itu bisa menolong mereka. Itu kan tadi yang terjadi seperti itu adik-adik. Wah, perbuatan bangsa Israel ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Menyedihkan, ya. Berkali-kali Tuhan menolong bangsa Israel, tetapi saat mendapatkan masalah, saat kesusahan, tidak lagi mencari Tuhan, tetapi justru mencari Allah lain, mencari pertolongan dari kekuatan yang lain. Nah, adik-adik, kira-kira kalian pernah enggak ya mengalami seperti ini? Saat mengalami masalah, sedih, susah, bagaimana? Apakah kalian datang kepada Tuhan? Berdoa kepada Tuhan? Hari ini atau saat-saat ini kita ini dalam situasi yang sulit lah, ya kan? Kalian belajar harus di rumah, yang tidak punya laptop harus melihat HP yang kecil, tulisannya kecil. Wah, susah sekali, ya. Kadang kalian juga jenuh, harus belajar. Bujum sebagai guru kadang juga seperti itu. Aduh, Bujum sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, muridnya tidak mau kerjakan tugas. Ketika ditanya, sinyalnya jelek apa? Bujum, HP saya lemot, kuotanya habis, HP saya sudah rusak. Wah, banyak sekali alasannya. Nah, Bujum tahu itu adalah kesusahan bagi murid Bujum. Itu adalah kesulitan bagi murid Bujum. Namun ada juga yang tidak sulit sebenarnya. Fasilitas sudah disiapkan, orang tua sudah mendukung, anaknya yang malas. Alasannya apa? Bosan di depan HP terus, ya, bosan di rumah terus. Nah, gitu banyak alasannya. Nah, adik-adik, ketika ada persoalan, ketika ada masalah, apakah kita akan seperti bangsa Israel? Bingung, cari di Google aja, nggak mau baca buku. Tidak mengikuti jalan yang benar, tetapi justru jalan yang salah. Ketika sakit, mungkin ada yang terpapar COVID. Wah, bingung dengan kesakitannya, bingung dengan penderitaannya, masalahnya. Lupa bahwa punya Tuhan yang hidup. Tadi dikatakan kita harus berharap kepada Allah yang hidup. Hanya Allah lah yang sanggup menolong kita. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, jangan sibuk dengan masalah, tetapi kita harus datang kepada Tuhan. Melalui apa? Kita bisa datang dengan melalui doa. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, beri kekuatan kami. Tuhan, tolong kami, sembuhkan penyakit kami, lepaskan dari virus corona. Begitu, iya kan? Jadi tidak usah kebingungan cari sana, cari sini, bingung cari informasi, ternyata informasinya hoax. Wah, malah
nggak susah nanti. Nah, adik-adik sekarang sudah paham ya? Kita akan mengikuti perintah Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Ya, Nabi Elia sudah membuktikan walaupun dilawan dengan 850 nabi. Ya, 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera. Mereka memohon api untuk membakar persembahan itu. Ternyata hanya dikalahkan oleh Tuhan yang menyertai Elia. Elia sekelilingnya sudah dikasih air yang banyak. Dia hanya memohon pada Tuhan untuk dibakar persembahan itu agar bangsa Israel tahu bahwa yang sanggup menolong hidup mereka hanya Allah, Allah yang hidup. Nah, akhirnya apa? Bangsa Israel sujud bertobat. Nah, adik-adik, dari kisah ini iman kita harus semakin dikuatkan, ya. Jangan lagi kita mencari pertolongan yang tidak ada ujung pangkalnya, pertolongan yang justru menyesatkan kita. Ke dukun ke orang-orang yang mungkin dianggap pintar dan lain sebagainya. Wah, itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh di mata Tuhan. Tuhan sedih, Tuhan susah kalau melihat anak-anaknya seperti itu. Karena Tuhan sudah menyediakan pertolongan untuk kita semua. Asalkan apa? Asalkan kita datang dengan kerendahan hati memohon pertolongan Tuhan. Ya, amin. Baik adik-adik, Kakak Ju akan memberikan satu ayat, ya, satu ayat hafalan dalam 1 Timotius 4 ayat 10b sampai C. Coba ditulis ya, jangan sampai lupa, ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 10b sampai C. Ya. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama ya. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Gimana? Sudah ya? Saya ulangi ya. 1 Timotius 4 ayat 10b sampai C. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Oke. Baik adik-adik, aktivitasnya di rumah ya. Adik-adik menghafalkan ayat ini, mama atau papa suruh videokan, ya, suruh videokan. Setelah itu kalian mengucapkan, nah nanti videonya di-share di grup WA Komisi Anak. Jangan lupa ya, kalian menghafalkan ayat ini. Setelah itu diucapkan, divideokan oleh mama dan papa atau kakak, siapapun yang bisa memvideokan. Setelah itu di-share di grup WA Komisi Anak. Saya percaya adik-adik adalah adik-adik yang setia, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ya. Baik adik-adik, Kakak Jum berharap kalian semua tetap menjadi anak-anak yang baik, yang selalu mengandalkan Tuhan, dan jangan lupa tetap protokol kesehatan, jaga bahagia hanya bersama dengan Tuhan. Mari kita akan tutup di dalam doa firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan adalah satu-satunya Allah yang hidup, yang sanggup menolong manusia dalam kehidupan
dengan segala persoalannya. Tuhan, ampuni kami, anak-anak-Mu, ketika kami mungkin mengalami kesulitan hidup, entah sakit, sulit belajar, situasi yang sulit saat ini karena pandemi. Kami tidak mencari Tuhan, tetapi kami mencari hiburan melalui hal-hal yang justru menjauhkan kami dari Tuhan. Kami sibuk dengan YouTube kami sibuk dengan game kami, sehingga kami lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang harus kami hormati, yang harus kami sembah, dan kepadamu kami harus mengandalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong anak-anak-Mu semua yang di rumah, agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan mendahulukan Tuhan di atas segala kegiatan dan aktivitas mereka. Beri mereka roh kesetiaan untuk tetap melakukan ibadah secara rutin sesuai dengan apa yang menjadi kegiatan di Komisi Anak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jumiati. Jangan lupa diingat-ingat dan diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, kalau begitu, Kak Lisa sekarang mengajak teman-teman semuanya yang ada di rumah untuk memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan teman-teman bisa digabung bersama persembahan Papa dan Mama ya. Untuk mengirim persembahan yang akan kita berikan bersama-sama, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Ya teman-teman, sekarang kita mau sama-sama berdoa syafaat. Yuk kita kembali lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan pada ibadah hari ini. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan di GKI Batu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk Komisi Anak GKI Batu, untuk kakak-kakak pelayan jemaat anak yang ada, dan juga untuk semua program yang kakak-kakak sudah rencanakan untuk Komisi Anak GKI Batu ini. Berkatilah kakak-kakak pendamping jemaat anak dalam melakukan tugas tanggung jawabnya. Berikanlah juga kepada mereka kesehatan ya Tuhan, agar mereka tetap kuat dalam menjalani seluruh aktivitas dan juga pelayanan mereka. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung ibadah Komisi Anak GKI Batu hari ini. Dan Kak Lisa mau ngasih pengumuman nih untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah. Setelah ibadah hari ini selesai, akan ada video call bareng loh melalui WhatsApp dengan kakak-kakak PJA bersama dengan teman-teman khusus kelas kecil
atau kelas Gihon. Nah, yang merasa kelas kecil atau kelas Gihon siap-siap ya. Nanti jam 9.30 atau jam setengah 10 pagi kakak-kakak PCA akan menyapa dan berkunjung untuk teman-teman kelas Gihon secara virtual melalui video call WhatsApp. Ditunggu ya. Oke, kalau begitu kita sudah sampai di akhir ibadah Komisi Anak GKI Batu hari ini. Jangan lupa firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Jumiati tadi ya, untuk senantiasa kita berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau begitu, Kak Lisa dan Kak Jumiati pamit dulu ya. Sampai ketemu di ibadah Komisi Anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!